Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Hayatul Nikma. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi ilmu keperawatan STK Kendal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran perawat pada saat sebelum bencana, pada saat bencana, dan pada saat setelah bencana. Peran perawat dalam penanggulangan bencana tidak hanya mengurangi mortalitas korban bencana pada saat respon darurat. Perawat juga berperan untuk mempersiapkan masyarakat untuk siap dalam menghadapi bencana dengan meningkatkan resilience. Yang pertama, peran perawat pra-bencana. Setelah mengetahui sebuah kejadian bencana di tempat kejadian, hal yang terlebih dahulu dilakukan yaitu memilih bentuk kegiatan yang akan dilakukan, seperti melakukan pertolongan medis, pemberian bantuan makanan, dan setelah itu kemudian kita tentukan apa yang akan dilakukan dengan persiapan mengenai alat-alat, tenaga, dan juga keperluan yang akan dibawa disesuaikan dengan alat, alur, dan kondisi masyarakat serta medan yang akan ditempuh. Posisi perawat sendiri dalam manajemen fase ini yaitu sebagai tenaga medis formal yang bekerja dalam disiplin ilmunya, atau tenaga kesehatan medis informal yang dapat sewaktu-waktu melayani masyarakat. Yang pertama ada perawat mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan ancaman bencana untuk setiap fasenya. Yang kedua, perawat ikut terlibat dalam berbagai dinas pemerintah, organisasi lingkungan, Palang Merah Nasional, maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya dalam memperbaiki penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi bencana alam tersebut. Yang ketiga, perawat terlibat dalam program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut yang meliputi usaha pertolongan diri sendiri, pelatihan pertolongan utama dalam keluarga seperti menolong anggota keluarga yang lain, dan pembekalan informasi tentang bagaimana menyiapkan dan membawa persediaan makanan dan penggunaan air yang aman. Yang keempat, perawat juga dapat memberikan alamat atau nomor telepon darurat seperti pemadam kebakaran, ambulan, dan rumah sakit. Yang kelima, memberikan informasi tempat-tempat alternatif penumpangan atau posko-posko bencana. Yang keenam, memberikan informasi mengenai peralatan yang disediakan. Kemudian peran perawat saat bencana. Hal ini merupakan pokok dalam kegiatan siaga bencana yang dilakukan. Segala hal yang dipersiapkan sebelumnya dilakukan dalam tahap ini sampai jangka waktu yang disepakati. Fase ini adalah klimaks dari sebuah bencana tersebut. Inilah saat-saat di mana manusia sekuat tenaga mencoba untuk mempertahankan hidup mereka. Posisi perawat dalam manajemen bencana fase ini adalah bagian dari komunitas dalam masyarakat yang mampu menjadi katalisator untuk mengatasi persoalan medis dan non-medis pada pertolongan bencana. Yang pertama, perawat harus bertindak cepat dan sigap. Kemudian, perawat jangan berjanji. Perawat seharusnya tidak menjanjikan apapun dengan pasti, dengan maksud memberikan harapan yang besar pada korban yang selamat. Kemudian yang ketiga, berkonsentrasi penuh pada apa yang saat itu dilakukan. Yang keempat, koordinasi dan menciptakan kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu untuk jangka panjang bersama-sama pihak yang terkait dapat mendiskusikan dan merencanakan master plan of revitalizing. Biasanya untuk jangka waktunya yaitu 30 bulan pertama. Yang ketiga yaitu peran perawat pasca bencana. Setiap selesai melakukan kegiatan perlu adanya evaluasi untuk dilakukan, yaitu evaluasi bisa dijadikan sebagai acuan, introspeksi, dan pedoman melalui kegiatan untuk selanjutnya.
Hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan akan berjalan lebih baik dari kegiatan sebelumnya. Dalam fase ini merupakan saat dimulainya di mana perbaikan dan penyembuhan. Dari fase saat bencana juga tahap di mana masyarakat mulai berusaha kembali pada fungsi komunitas yang normal. Peran perawat pada fase ini adalah sebagai tim kesehatan yang bekerja sama dengan lintas sektoral lainnya mengenai masalah kesehatan dan sebagai model untuk penyembuhan trauma masyarakat pasca bencana. Pada saat pasca bencana, biasanya orang-orang mengalami bekas luka khusus bagi keadaan fisik serta fisiologis korban, dan bisa juga terjadi stres fisiologi yang dapat terus berkembang hingga terjadi post traumatic stress disorder yang merupakan penurunan konsentrasi, perasaan bersalah, serta gangguan memori. Yaitu di sini tugas tim kesehatan bersama masyarakat dan profesi lain yang terkait bekerja sama dengan unsur lintas sektor mengenai masalah kesehatan masyarakat pasca gawat darurat serta mempercepat fase pemulihan menuju keadaan sehat, aman, dan sejahtera. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah-salah kata ataupun materi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya sendiri masih dalam taraf pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.